Fi'il Sulasi Mujarad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu pembelajaran tentang fi'il mujarad. Kemarin kita sudah membahas apa itu fi'il mujarad, bagaimana pengertian fi'il mujarad, dan apa saja pembagian fi'il mujarad. Kemarin fi'il mujarad itu kita sudah tahu pengertiannya, sekilas saya jelaskan lagi untuk mengingatkan. Fi'il mujarad adalah fi'il yang dimana fi'il salah satu daripada fi'il mujarad seperti fi'il sulasi mujarad itu bersifat sama'i. Sifat sama'i itu adalah sifat bagaimana kita menentukan harokat daripada kalimat fi'il tersebut. Kita tidak bisa berijtihad sendiri, akan tetapi kita memerlukan yang namanya qomus, atau kita mendengar langsung dari orang Arabnya. Dan fi'il sulasi mujarad nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana caranya. Kemarin kita sudah membagikan beberapa pembagian, yaitu fi'il mujarad itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya fi'il sulasi mujarad, ada yang namanya fi'il ruba'i mujarad, ada fi'il yang dimulhakkan, mulhak bi ruba'i mujarad. Kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita pembahasan lebih rinci, yaitu tentang fi'il sulasi mujarad. Al-fi'lul, ini pembahasan yang pada video kali ini. Al-fi'lul as-sulasi mujarad. Gitu. Fi'il sulasi mujarad. Jadi fi'il sulasi mujarad ini adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dan tidak bertemu dengan atau ditambah dengan huruf zaidah. Ya, kemarin kita sudah bahas ada beberapa huruf zaidah. Nanti kalau mau lihat huruf zaidah itu ada di video sebelumnya. Jadi fi'il sulasi mujarad ini adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dan tidak disambung atau ditambah dengan huruf zaidah. Itu fi'il sulasi mujarad yang terdiri dari fa fi'il, ya, ini fa fi'il huruf pertamanya, ain fi'il huruf keduanya, dan lam fi'il huruf ketiganya. Begitu. Jadi kalau digabung fa'ala. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah mauzun, masalah wazan dan mauzun. Jadi wazan itu sesuatu yang diikuti menjadi kode, mauzun itu sesuatu yang mengikuti wazannya. Ya, kemarin kita sudah bahas. Jadi timbangan itu mengikuti apa yang ditimbang, harus disamakan semuanya. Sekarang pembagian fi'il sulasi mujarad. Jadi fi'il sulasi mujarad itu terbagi menjadi 3. Ada yang mengikuti wazan fa'ala. Ya, jadi kode fa'ala ini dilihat tanda harokat ain fi'ilnya, huruf kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengikuti wazan fa'ilah dengan dikasroh ain fi'ilnya. Tuh. Ada yang mengikuti wazan fa'ula dengan didomah ain fi'ilnya. Begitu. Nih, didomah nih. Jadi pengembangan ini perlu kita hafal dan perlu kita pandai-pandai mentasrif dari 3 pengembangan wazan ini. Seperti itu. Fa'ala yaf'ulu, begitu ya. Fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Kita harus tahu bagaimana cara mentasrif ke samping. Kemarin saya sudah bahas tentang masalah tasrif. Bagaimana cara mentasrif ke samping, tasrif istilahi. Tinggal kita banyak berlatih untuk pembelajaran shorof ini. Nanti di dalam 3 ini, 1, 2, 3. Nah, itu ada pengembangan ketika masuk kepada fi'il mudhari misalkan. Jadi di sini yang wazan fa'ala itu pengembangannya ada 3. Ada nanti dibaca fa'ala yaf'ulu dengan didomah
harokat ain fiilnya. Yang kedua fa'ala yaf'alu dengan di fathah ain fiilnya. Ya. Nanti pengembangan yang ketiga yaitu fa'ala yaf'ilu dengan di kasroh ain fiilnya. Gitu. Awalnya di dhammah, yang kedua di fathah, yang ketiga di kasroh. Itu pengembangannya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Seperti itu. Dan ke samping. Terus. Dan yang kedua, wazan yang dari fa'ala fa'ala atau fa'ila yaf'alu itu terbagi menjadi dua. Nih, yang kedua. Dari wazan fa'ila. Fa'ila. Yaitu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya fa'ila yaf'alu. Begitu. Dengan di fathah ain fiilnya. Yang kedua fa'ala fa'ila yaf'ilu. Yaf'ilu. Misalkan. Yaf'ilu. Dengan di kasrah ain fiilnya. Itu pengembangan wazan yang kedua. Wazan yang ketiga itu cuma satu, yaitu fa'ula yaf'ulu dengan di dhammah ain fiilnya. Nah, jadi ini kita harus menghafal ya. Penting untuk kita menghafal. Akan tetapi wazan ini penting kita hafal, akan tetapi mauzunnya itu kita tidak bisa menghafal kecuali kita melihat dalam kamus. Karena semua wazan ini bersifat sama'i. Kemarin kaedahnya kita harus tahu bahwasanya wazan itu, sesuatu timbangan itu harus diikuti, harus disamakan. Jadi kalau dalam ilmu shorof, mauzun itu harus mengikuti wazan dari sisi hurufnya. Hurufnya kalau ada 3, ya mauzunnya juga harus ada 3. Dari jumlah hurufnya kita harus mengikuti. Dari jumlah harokatnya, letak-letak harokatnya juga kita harus mengikuti. Itu kaidah dasar. Setiap mauzun harus mengikuti wazannya. Dari jumlah hurufnya, dari tempat harokatnya, itu harus disamakan semuanya. Akan tetapi ada konteks-konteks tertentu yang dimana mauzun itu tidak sama dengan wazannya. Mauzun harokat itu tidak sama tempatnya dengan harokat wazannya. Harokat mauzun itu tidak sama dengan harokat wazannya. Maka itu nanti akan ada proses yang namanya proses i'lal. Nanti kita akan bahas secara detail. Yang penting ini harus dihafal dulu. Wazan fa'ala itu pengembangannya ada 3. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Wazan fa'ila itu ada 3. Ada 2, yaitu fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Wazan yang ketiga, wazan fa'ula itu ada 1. Fa'ula yaf'ulu. Seperti itu. Itu semuanya fi'il sulasi mujarrad. Nah, nanti tinggal kita tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun, dan seterusnya. Itu kita harus hafal semuanya. Oleh karena itu penting untuk kita semuanya bahwasanya ini kita coba hafalkan melalui kitab Amthilatut Tasrifiyah. Itu kitab yang sangat lengkap, kitab yang bisa menjadi rujukan untuk kita mudah menghafal daripada tasrifan yang mengikuti wazan-wazan yang sudah saya bikin ini. Mungkin ini saja pembahasan tentang sulasi mujarrad. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan tentang pengertian yang lainnya ya. Jadi fa'ala ini mengikuti mauzunnya, misalkan fa'ala yaf'ulu.
ada nasoro, nasoro, yansuru. Ini kan sama, yansuru, dan seterusnya. Ya, misalkan fa'ilah, alima, misalkan ini ada alima, alima. Kalau mengikuti yang ya'lamu berarti alima, ya'lamu, ya'lamu, dan seterusnya. Nanti kita bisa ngafalkan ya. Mungkin ini saja pengertiannya untuk singkatnya dulu. Penting untuk kita mengembangkan, mempelajari, menghafalkan. Cukup menghafalkan wazannya saja untuk fiil-fiil yang bersifat sama'i. Itu saran mungkin dari saya. Bagaimana cara kita menyikapi fiil sulasi mujarrad yang bersifat sama'i. Fiil-fiil yang bersifat sama'i itu kita cukup dikenalkan saja atau cukup menghafal wazannya saja. Adapun mauzunnya kita tidak perlu hafal, cukup kita dikenalkan saja dengan wazannya. Mauzunnya itu nanti pengembangannya kita cukup melihat daripada kamus. Kemarin saya menyarankan bahwasanya kita semua penting mempunyai kamus. Standar kamus yang bisa kita miliki yaitu kamus Munawwir. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.